Inilah penampakan Rawa Kalibayem saat ini. Rawa Kalibayem yang berada di Dusun Sidorejo, Desa Ngestiharjo, Kabupaten Bantul, saat ini tengah sibuk berbenah. Setelah sekian lama rusak dan tidak terawat. Siapa sangka rawa atau ada yang menyebutnya Telaga Kalibayem ini ternyata menyimpan sejarah yang luar biasa yang bahkan tidak banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Dalam catatan sejarah, Rawa Kalibayem merupakan rawa dengan air yang sangat jernih karena merupakan muara dari Kali Bedok yang berhulu di Gunung Merapi dan dibangun pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II seiring dengan pembangunan pesanggrahan Sonopakis. Rawa Kalibayem semakin mendapatkan sentuhan keindahan saat tahta Kesultanan Yogyakarta dipegang Sri Sultan Hamengkubuwono II atau yang biasa mendapatkan julukan Sultan Sugih tahun 1839 sampai 1921 Masehi. Karena kekayaan yang dimilikinya pada masa beliau, pesanggrahan milik keraton beserta rawa atau telaga di sekitarnya mendapatkan perhatian khusus. Termasuk salah satunya adalah Rawa Kalibayem. Pada masa beliau, Rawa Kalibayem menjadi patirtan favorit karena luas dan indah. Menurut Darto Harnoko, peneliti sejarah dari Balai Pelestari Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Sugih ini saat menjabat melakukan banyak sekali pembangunan yang salah satunya adalah pengembangan Rawa Kalibayem ini. Berbicara tentang masalah bahwa itu patirtan sebagai tempat rekreasi tidak lepas dari keberhasilan HB7, Hamengkubuwono VII pada waktu memerintah. Pada waktu beliau memerintah, beliau mempunyai 17 pabrik gula di Yogyakarta ini. Dari perkebunan tebu pun menghasilkan banyak. Nah, dari situlah pemikiran beliau untuk mengembangkan pembangunan baik itu yang bersifat kearifan lokal maupun pembangunan fisik yang ada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Dari itu bisa dilihat berbagai hal termasuk pembangunan Taman Sari segala macam itu, dan diantaranya adalah Kalibayem. Itu tempat rekreasi yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono bahwa itu sangat penting untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pertanian dan segala macam. Karena kerajaan yang di Yogyakarta itu bukan kerajaan maritim, adalah kerajaan agraris. Oleh karena itu perlu dibangun berbagai tempat peristirahatan yang lingkungan sekitarnya bisa dikembangkan sebagai pertanian, dan itu bisa dilihat di Kalibayem pada waktu itu. Keindahan Rawa Kalibayem hilang seiring dengan erosi yang terus-menerus terjadi. Keindahan ini semakin diperparah dengan adanya banjir lahar dingin dari erupsi Merapi pada tahun 1973 yang menyebabkan permukaan Rawa Kalibayem hilang karena tertutup tanah dan material. Sejak saat itu, warga kemudian memanfaatkan lahan di atas Rawa Kalibayem untuk bercocok tanam. Keberadaan Rawa Kalibayem menjadi semakin terlupakan. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 2003, sebab pada tahun 2003 ini terjadi banjir besar yang menghanyutkan tanah yang menimbun Rawa Kalibayem hanyut. Hanyutnya tanah penimbun
menyebabkan keberadaan rawa Kalibayem kembali terlihat. Banjir besar 2003 tadi selain memunculkan kembali rawa Kalibayem, warga juga menemukan beragam benda-benda yang sangat menarik. Penemuan berbagai alat perang ini membuka sebuah fakta sejarah baru tentang rawa Kalibayem yang tidak banyak diketahui orang. Fakta bahwa rawa Kalibayem adalah tempat kaum Republikan melakukan beragam aktivitas militer. Lebih lanjut, menurut Darto Harnoko, memang kawasan rawa Kalibayem secara rahasia digunakan oleh bangsa Indonesia untuk melakukan penyimpanan senjata, latihan dari uji coba berbagai macam peledak. Dan salah satu uji coba yang luar biasa adalah uji coba kapal selam pertama bikinan bangsa Indonesia pada tahun 1947. Karena sifatnya rahasia, bagian kapal dibawa terpisah-pisah dari tempat produksi di sekitaran Hotel Purosani Yogyakarta sampai rawa Kalibayem. Nah, perkembangan berikutnya setelah HB7 kemudian menginjak masa revolusi, ini penting sekali. Mungkin orang tidak banyak tahu. Kami mendapatkan dari hasil wawancara dengan mantan rektor UGM, Profesor Herman Yohanes, yang waktu itu kami sebagai anggota masyarakat sejarawan, saya datangkan ke kantor kami untuk cerita bagaimana dulunya bahwa Kalibayem itu dipakai untuk kegiatan sejarawan. Nah, ini saya ceritakan selanjutnya. Jadi Profesor Herman Yohanes itu di samping sebagai seorang intelektual, akademisi, tapi juga seorang ahli pembuatan mesiu. Di antaranya granat gombyok dan mesiu-mesiu lain, dan juga berbagai alat peledak. Itu ada disimpan arsipnya, ada di Museum Benteng. Kapal selam dibuat sebenarnya sebagian kerangkanya dibuat di Purosani, ya sekarang jadi Hotel Purosani. Sebenarnya itu perlu dibuat cagar budaya karena tidak hanya kapal selam pembuatan itu. Nah, banyak hal-hal yang menyangkut bahan peledak termasuk granat gombyok itu dibuat situ. Itu ide orang-orang bangsa sendiri. Sebenarnya uji coba itu karena masa revolusi ya, karena mereka juga ketakutan. Jadi uji coba itu juga memang rahasia, sebab nanti ketahuan kita bisa digempur kan, karena masa revolusi waktu itu. Pembawaan itu memang waktu itu ya orang pada masa itu mereka memang dipedil-pedil, tahu enggak? Tidak bisa langsung dibawa diotong-otong, enggak. Jadi mereka berkali-kali bahwa pembuatan kapal selam itu aja itu dibuat dengan sangat rahasia, apalagi membawanya ke sana. Dan nah, itu ceritanya, dan itu logis. Mengapa di Kalibayem? Karena itu rawa yang paling dalam untuk percobaan. Nah, itu tidak ada di mana-mana. Mengapa sekarang kok seperti ini? Nah, itu erosi. Karena Kalibayem itu di samping ide Sultan HB7 untuk aktivitas masyarakat, sosial segala macam. Ya kalau bisa dikembalikan. Nah, berarti tidak kita wisata air. Wisata air kan perlu itu. Tidak hanya wisata air kita melihat di Wonosari, tapi di situ juga bisa.
Keterangan dari Darto Harnoko tadi juga dikuatkan dari literatur sejarah yang ada di Museum Angkatan Laut Loka Jalakrana Surabaya yang menceritakan tentang uji coba prototipe sebuah kapal selam bermesin Fiat ini. Itu adalah prototipe kapal selam pertama Indonesia yang dibuat oleh Letnan Kolonel atau Letkol Ginagan. Meskipun hanya berupa kapal selam mini dengan rancangan sederhana, karya D. Ginagan menjadi tonggak kebangkitan teknologi persenjataan nasional. Informasi ini dikuatkan juga dari pengakuan warga Sudi Prayitno yang menjadi saksi mata proses uji coba prototipe kapal selam yang dilakukan di Rawa Kalibayem. Pada masa itu menurutnya Rawa Kalibayem masih mempunyai kedalaman yang cukup serta mempunyai luas yang 2 kali lipat dari luas sekarang. Kapal yang dirancang untuk 1 awak ini dilengkapi dengan torpedo berukuran 5 meter peninggalan Jepang yang tersedia di lapangan terbang Maguwo. Jarak tembaknya sekitar 1 mil dan diharapkan mampu merusak kapal perusak Belanda. Meskipun akhirnya proyek rahasia ini ketahuan Belanda dan kapal selam karya Ginagan ini disita Belanda dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. 22 iki menika kangge mbucali alat pemerintah ning sing zaman Jepang ajeng kesah. Milih wae udah di nek rumiyin wonten sak wonten truk wontenipun jenengipun Prauto. Niku pinten-pinten Prauto. Ingkang mujali dari saking inggil montor tiyang kalimo pun mencalaken. Soale kula ngertos saderengipun gadal menika iki kangge perahu menika. Menika prau iki namung tiyang setunggal ingkang lajeng pun ginakaken minggir. Mungkin ketutupan kangkung menika tak dangu-dangu kewaltan. Ning bareng dadal kok ketinggal. Kapal silam itu wonten iki. Rumiyin kapal silam lah juru silam nggih wonten. Ruwene kang dados juru silam Pak Lurah Sumardi. Dados juru silam. Silam nang kene iki, nang kene. Dene iki lak nang wit gayam. Pelajarane saka wit gayam. Juru silam kan biyen kompane nganggo si kompak tangan darengan tangan tiap itu tiang mentengah selang. Menilik sejarah Rawa Kalibayem yang luar biasa ini mulai dari keberadaannya sebagai patirtan ulama Kesultanan Yogyakarta sampai tempat aktivitas militer dengan puncaknya sebagai uji coba kapal selam pertama produk anak bangsa. Kepala Desa Ngestiharjo bertekad merevitalisasi keberadaan dari Rawa Kalibayem menjadi destinasi wisata yang tidak melupakan nilai sejarah yang luar biasa dari Rawa Kalibayem. Menjadi destinasi wisata yang tidak melupakan nilai sejarah yang luar biasa dari Rawa Kalibayem. Selain mengembangkan wisata air yang nyaman, juga bisa menjadi wisata keluarga dan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan rencana membuat replika kapal selam pun juga telah dipikirkannya. Melalui BUMDes dan Pokdarwis, Rawa Kalibayem secara serius akan dikembangkan. Hari ini kita berada di Rawa Kalibayem, di mana nilai sejarah tinggi ada di Rawa Kalibayem ini. Jadi ini merupakan salah satu situs cagar budaya yang harus kita lestarikan. Jadi kewajiban kita dari pemerintah Desa Ngestiharjo ingin mengembangkan dan melestarikan bahwa di sini mempunyai nilai historis yang tinggi. Salah satunya adalah di sini sebagai tempat percobaan kapal selam pertama RI, di mana waktu itu secara diam-diam pemerintah waktu itu mencoba kapal selam baru dan Insinyur Soekarno hadir di acara tersebut untuk menyaksikan bagaimana kapal selam tersebut bisa berfungsi di Rawa Kalibayem ini. Meskipun
kemudian ketahuan Belanda dan kapal tersebut disita oleh Belanda, tetapi ini sebagai bukti bahwa Rowo Kalibayem ini yang sekarang menjadi situs Rowo Kalibayem ini merupakan tempat yang mempunyai historis tersendiri bagi kita semuanya, dan kita akan mengembangkan Rowo Kalibayem ini tidak hanya sebagai situs Rowo Kalibayem, tetapi nanti akan kita tambahi dengan berbagai fasilitas. Harapan kami kita akan menambahi dengan adanya panggung kesenian, pondok pemuda, pondok seni dan budaya, kemudian kita harapannya ada pentas rutin, kemudian juga ini menjadi salah satu daya tarik dari masyarakat sehingga ekonomi masyarakat sekitar dapat terbantu. Nah, ini harapan kami, semoga satu demi satu bisa kita lakukan, dan ini sudah tahapan awal pembangunan sudah kita mulai di bulan Februari ini oleh Bupati Bantul, sudah diresmikan untuk tahapan pembangunannya, dan ini sekarang kita saksikan Rowo Kalibayem yang mulai dipadati oleh pengunjung dan para pemancing, mancing mania sudah hadir di sini karena sering kita lakukan beberapa kegiatan untuk tabur benih ikan. Nah, ini yang menjadikan Rowo Kalibayem mulai menjadi daya tarik bagi warga masyarakat. Secara bertahap dan terencana, pihak pemerintah desa bersama dengan Pokdarwis akan terus mengembangkan kawasan wisata Rawa Kalibayem menjadi wisata yang aman, nyaman, dan juga mencerdaskan. Selain itu, dengan pengembangan ini diharapkan ekonomi warga di sekitar kawasan wisata akan bergerak maju secara ekonomi.